sampaikan ini ya. Kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya. Kalau ibu jaga ini karena Allah, maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya. Sekalipun ibu tidak sedang di samping itu. Jadi jilbab itu hadiah dari Allah kepada ibu perempuan untuk menunjukkan identitas keistimewaan ibu. Jadi ketika Anda mengenakan jilbab, wahai perempuan dimanapun berada, itu sesungguhnya sedang menerima cinta Allah, hadiah Allah, dan menetapkan bahwa perempuan itu istimewa. Kenapa diharamkan dilepas? Karena dikhawatirkan terlepaslah kehormatan ibu ketika itu ditanggalkan. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat, sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tampilan jasmaninya pun bukan hanya seperti kedalaman keindahannya, inner beauty. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, perempuan fisiknya dicipta oleh Allah tidak keluar dari fitrah ini. Min dzakarin wa untha. Indah. Itulah sebabnya kenapa pakaian perempuan itu sangat diperhatikan dalam Al-Quran dibandingkan laki-laki. Coba lihat. Laki-laki, Bu, saya tanya ibu. Apa hukumnya muslim yang tidak pakai jilbab? Apa hukumnya? Haram. Waduh, berarti saya dosa dong. Muslim. Ya nggak apa-apa. Apa hukumnya muslim nggak pakai jilbab? Nggak apa-apa, Ustaz. Memang muslim nggak pakai jilbab. Muslim kan saya. Ya kan? Nah, sekarang saya balik. Apa hukumnya muslimah yang tidak pakai jilbab? Sebentar. Kalau ingin kita bicara hukum, supaya bisa merasakan keindahan hukum itu, pahami dulu kenapa Allah menurunkan hukum itu. Baru nanti proses hukum itu bisa dirasakan dengan nikmat. Kalau kita sudah paham, oh ini maksudnya Allah meminta saya pakai jilbab. Ini tujuannya seperti ini. Jadi nggak diminta pun pasti dipakai. Quran surah ke-33 ayat 59. Quran surah 33 ayat 59. Sudah? Pelan-pelan ya Bu ya. Ini nggak apa-apa. Kalau yang penjelasan pertama ini bikin ngantuk, bosan nggak apa-apa. Karena ini memang paling serius. Dan setan tidak senang yang serius-serius karena ini akan merubah ibu. Gitu. Tapi pada yang ringan, yang ketawa, setannya juga santai gitu. Ya. Sehingga yang nangkap itu yang dibawa pulang nanti. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah 33 ayat 59 ada? Ini saking pentingnya, istimewanya tampilan fisik perempuan. Ayatnya cuma diturunkan untuk perempuan, tidak laki-laki. Sebab kalau tidak kemudian ini digunakan, keindahan perempuan ini akan menjadi rusak. Dan membahayakan dirinya. Turunlah ayat ini untuk menjaga keindahan perempuan itu sehingga sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan maslahat kehidupannya. Ya ayyuhan nabi, hei nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ini, maka yang diperintah langsung Nabi. Qul li azwajika, perintahkan kepada istrimu. Coba lihat tuh. Allah meminta Nabi praktikkan dulu ke istrinya sebelum meminta kepada umatnya yang perempuan. Ada ayatnya? Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Boleh saya tanya sedikit, Bu? Kira-kira ibu dengan istri si Nabi solehah siapa? Nabi, baik. Ibu dengan Sayyidah Fatimah solehah siapa? Ibu dengan Sayyidah Aisyah solehah siapa? Yang ibu bilang tadi itu tidak lolos dari perintah ini. Sesoleh-solehnya istri Nabi, tetap mereka diperintahkan untuk mengikuti ayat ini. Sesoleh-solehnya putri Nabi, tetap harus menggunakan ayat ini. Wanisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang ada iman dalam dirinya. Yang dia yakin dengan fitrah yang Allah tetapkan pada dirinya. Jadi kalau ibu yakin Allah itu Tuhan, ibu yakin Allah mencipta ibu istimewa, ibu yakin ada tuntunan istri-istri dan putri-putri Nabi, ibu ingin seperti mereka, maka ibu terapkan ayat ini. Kecuali kalau ibu nggak yakin, atau ibu merasa lebih hebat daripada istri Nabi, lebih soleha dibandingkan putri Nabi. Yang soleha saja masih menggunakan ini, apalagi yang merasa belum seperti mereka. Tapi apa tujuannya? Yudnina alaihinna min jalabihinna, min jalabibihinna. Fokus.
mulai saat ini, viralkan, katakan, perintahkan istrimu, Muhammad SAW, putri-putrimu, dan sampaikan pada umatmu khusus yang perempuan selama mereka masih punya iman dalam diri mereka. Mulai kenakan jilbab. Saya ulangi, mulai kenakan apa? Jilbab yang menghiasi keindahan diri mereka secara fisikal. Saya tanya, jilbab itu pakaian untuk luar atau dalam? Luar. Jadi jangan pernah ada kata-kata begini, lebih baik indah dalamnya daripada luar berjilbab tapi perilaku nggak bagus. Itu kurang minum susu itu. Ya, dia belum baca ayat ini karena perempuan itu dicipta oleh Allah indah luar dalamnya. Jadi dalamnya dijaga, luarnya dijaga. Justru kalau luarnya tidak dijaga, ini nanti yang muncul ibu, saya akan terangkan setelah ini, yang muncul itu nanti nafsu yang keluar. Dan itu mencelakakan. Karena itulah ayatnya dilanjutkan. Asa ayyurafna fala yu'daina. Kenapa aku minta perempuan itu berjilbab, kata Allah? Satu, asa ayyurafna. Supaya aku tetapkan kepada semua laki-laki untuk mengenal bahwa inilah perempuan yang istimewa. Jadi jilbab itu hadiah dari Allah kepada ibu perempuan untuk menunjukkan identitas keistimewaan ini. Jadi ketika Anda mengenakan jilbab, wahai perempuan dimanapun berada, itu sesungguhnya sedang menerima cinta Allah, hadiah Allah, dan menetapkan bahwa perempuan itu istimewa. Saya bawa buku, hari ini khusus ingin saya hadiahkan. Kalau saya kasih kepada ibu hadiah, ibu senang tidak? Senang. Baik. Saya kasih hadiah. Tiba-tiba ada yang nggak mau terima. Nggak mau Ustaz. Saya nggak baca buku itu juga udah bagus kok. Oke, perasaan saya gimana? Baik. Ibu saya kasih buku, ibu merasa senang. Kenapa ketika Allah kasih hadiah, ibu merasa nggak senang? Dan hadiah itu ditujukan, diumumkan untuk semua lelaki. Karena nanti konsekuensi ayat itu mengikat pada laki-laki. Mengikat pada semua laki-laki. Kata Allah, aku umumkan ya. Makhluk yang aku ciptakan istimewa ini, aku tunjukkan tanda pengenalnya, identitasnya, yang harus diketahui oleh semua laki-laki bahwa dia istimewa. Asa ayyurafna. Apa itu? Jilbabnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup dengan baik. Nanti ada 2 bagian yang boleh terbuka. Belum selesai ayatnya. Perhatikan baik-baik. Fala yu'dzaina. Maka aku maklumatkan pada semua laki-laki, perhatikan Bu, ini istimewanya ibu. Kalau ada perempuan yang sudah menggunakan jilbab dari kepala dengan baik, menutup bagian auratnya, keindahannya dengan baik, maka lindungi dia, pastikan dia terjaga dari berbagai gangguan. Paling enak jadi perempuan. Paling enak. Zaman Nabi setelah ayat ini turun, ada preman Madinah berusaha mengganggu seorang muslimah. Ketika terlihat, oh itu muslimah tuh. Terlihat. Sama kalangan yang muslim. Diganggu, terlihat pakai jilbab. Itu seketika fungsi ayat ini berlaku. Datang mereka membebaskan perempuan itu dari gangguan. Dan dijaga sampai aman. Jadi sebetulnya, kalau spirit ayat ini dipraktekkan, dan laki-laki tahu tentang ayat ini, ibu balik. Belanja ke Kosambi, barang-barang banyak, susah ngangkat. Pakai jilbab, laki-laki bantu. Pokoknya terjaga. Jadi saya ingin katakan bahwa betapa keindahan itu dijaga oleh Al-Quran dengan turunnya ayat hijab, itu bukan sekedar ingin mengatakan, Bu, wajib pakai, haram nggak pakai, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, kenapa Allah wajibkan supaya Allah mengikat keindahan dan kebaikan itu terjaga dalam kehidupan. Haram itu dari kata hormah, asalnya hormat. Kenapa diharamkan dilepas? Karena dikhawatirkan terlepaslah kehormatan ibu ketika itu ditanggalkan. Paham? Oke. Sekarang lihat baik-baik. Kita praktekkan. Ini kejadian banyak terjadi sampai saat ini. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kita akan selalu pakai Quran ya. Saya terlalu cepat? Saya terlalu keras? Maaf Bu ya, kalau intonasi saya ditekankan, artinya memang ada sesuatu yang penting dan ada fenomena di luar itu yang kadang belum terbaca ini. Sehingga kadang gemes gitu ya. Apa bahasa Rusianya itu? Pehel. Ya. Sudah? Nah, ya. Ini materi sangat penting. Yang kedua ini. Dan ini tidak semua orang bisa mengkaji itu. Dan ini bagian rahasia yang hanya kita buka antara kita saja hari ini ya. Perhatikan. Wa nafsi wa ma sawaha
Fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Tolong ibu garis bawahi ayat 7 sampai 8 dulu. Wa nafsi wa ma. Dah ini ya, lihat sini bu. Ini nafs bagi 2. Sudah? Dan demi jiwa manusia aku ciptakan sempurna. Saya ulang. Dan demi jiwa manusia aku ciptakan sempurna. Ini sumber kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 potensi. 2 kecenderungan. 1, apa yang disebut potensi takwa, semua sumber kebaikan. Di jiwa takwa. Sudah? Di sini inti semua kebaikan. Jujur, tenang, rendah hati, sabar, di sini semua. Prakteknya nanti bagaimana? Ibu ingin mempraktekkan sifat ketenangan tadi supaya muncul sakinah. Suami lihat, suami terikat, suami nyaman, suami tenang, dan terjaga dalam rumah tangga. Ini yang harus diekspor di sini. Tapi ini punya lawan. Namanya fujur, yang sering kita sebut dengan nafsu. Fujur roha wa taqwa. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Awas hati-hati. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau semua dari tubuh kita sumbernya dari sifat fujur, maka yang keluar perbuatan buruk. Contoh, Bu, lisan ini nggak bisa berkata, kecuali jiwa kita memerintahkan, katakan ini. Kalau diperintahkan dari dalam hati kita, kalbu kita, katakan yang baik, keluarlah baik di lisan. Tapi kalau kata kalbunya keluar yang jelek dari sifat fujur, maka keluarlah yang buruk. Karena fujur adanya di nafas, yang buruk disebut su, nafas dan su disingkat jadi nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis su. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Pelan-pelan. Jadi nanti semua tindakan-tindakan manusia itu kalau bukan dari jiwa takwanya keluar dari perintah nafsunya. Kalau dari nafsu itu keluar keburukan, diminta mencuri, diminta mencela, diminta berzina, diminta selingkuh, itu nafsu semua. Kalau keluar dari jiwa takwa, keluar yang baik semua. Aura baik, kemuliaan, kebaikan, kesopanan, itu takwa. Nah, ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih, kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini. Itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat, Bu. Hormat itu, gak akan ganggu ibu. Ibu gak percaya silakan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Pulang, hubungan, gede dari sana. Ganggu itu gak mau, biasanya gede dong. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya, kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya. Supaya apa? 1, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya. Sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar. Kalau ada aktivis, ya, feminis, macam-macam mengatakan, yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali, seorang perempuan berjilbab. Ini kisah nyata. Sedang lewat malam-malam.
Allahu Akbar ketika lewat, ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu, dari karakteristik wajahnya suka tercurigai, suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa ya Bu ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat, sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik, atau ibu, atau anak gadisnya, atau ibu sedang jalan, terus lewat tempat yang gak enak, ada orang nongkrong-nongkrong diduga gak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata. Ternyata gak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya, muncul di berita, terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang nggak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya nggak berjauhan. Begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu, itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat, pelakunya itu, karena terduga, terlihat, lewat CCTV, ada beberapa keadaan, ditangkap, tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul, itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya perempuan ini. Saya mau tanya pada Anda, kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat. Kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surat Fussilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, ibu berjilbab karena Allah. Allah kasih hadiah, ibu ingin pakai karena Allah. Saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupan. Itu poin ini. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poin. Ya, jelas ya? Ibu kenapa harus begini? Maaf Ibu ya. Mohon maaf. Tuh. Kalau ibu ingin tampil menjaga keindahan dan telah jadi fitrah, gak ada masalah. Yang penting tetap modelnya terjaga. Kan perempuan bawa fitrah keindahan kan? Nah, bagian penyaluran dari keindahan itu ada pada model, silahkan. Nanti ada istri Nabi yang membawa karakter-karakter fashionable tentang pakaian. Silakan, mau misalnya pakai pakaian-pakaian yang warna hitam, boleh. Warna putih, boleh. Bikin seragam, boleh. Kadang-kadang kan suka beda pendapat mau ke pengajian dengan suami kan. Bapak bagus banget Pak, kuning apa biru? Kata ayahnya, kayaknya biru deh, kayaknya kuning deh. Selalu ada begitu kan? Ya, begitu keluar hijau ya. Nggak ada masalah, yang penting prinsipnya terjaga. Dan yang kedua, sekalipun sudah berjilbab, sekalipun sudah bagus, tetap menjaga supaya tidak menggunakan itu untuk memancing keburukan terjadi. Turunlah Quran surah ke-33 ayat 33. Ini runtut sekali, Bu. Sudah? Saya mau kisahkan dulu tentang spirit ayat ini. Dulu, di Madinah itu juga di awal-awal kehidupan Nabi Hijrah,
Dan awal-awal orang berislam itu masih banyak pria-pria yang iseng. Preman-preman pengganggu. Saat yang bersamaan juga ditemukan perempuan-perempuan iseng. Di antara keisengan itu yang kemudian menarik perhatian Al-Quran untuk turun hukum adalah sifat-sifat sebagian perempuan yang senang diperhatikan laki-laki. Hati-hati ya, Ibu ya. Saya ulang nih, sifat perempuan yang sengaja berdandan untuk lihat laki-laki. Tapi yang lihat bukan suaminya, tapi suami orang. Alas loh. Jadi kalau ada di masa kini, ada yang kemudian mencoba untuk praktek seperti itu, maka saya ingin katakan sudah terlambat. Karena di masa-masa awal jahiliyah itu sudah terjadi. Baik ya? Jadi kalau kita sudah keluar dari situ, hendaknya itu kita tanggalkan. Jadi sengaja dandan itu supaya kelihatan orang lain. Supaya kelihatan yang bukan mahramnya. Nah ayat ini kemudian turun merespon untuk memberikan pernyataan. Perhatikan ayatnya. Waqarna fi buyutikunna. Ada? Awas, jangan salah mengartikan ya. Dan hendaklah para perempuan itu lebih baik diam di rumahnya. Kalau ibu baca ayat ini dengan terjemah saja, besok nggak akan lagi pengajian terjadi seperti ini. Semua di rumah. Lebih baik online daripada melanggar ayat. Karena itu penting ngaji tafsir. Kenapa turun ayat ini? Ayat ini respon kepada perempuan-perempuan yang biasa dandan supaya ingin kelihatan yang bukan mahramnya. Dia sudah punya suami, ingin dilihat oleh suami orang. Dia belum bersuami, tapi ingin dilihat oleh yang bukan mahramnya, yang terlihat hal yang nggak boleh dilihat. Nah, kata Allah, daripada kamu mencelakai diri sendiri seperti itu, dan turun kehormatanmu, lebih baik diam di rumah daripada berlaku demikian. Yes. Sekarang nggak keluar rumah, udah bikin status, ceplik, foto. Masa ini nih. Ini bahaya nih. Dan itu ada hadis-hadis di Nabi tentang itu. Sudah? Awas, hati-hati ya. Daripada Anda menggunakan model walaupun berjilbab, bagus, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya untuk keluar, supaya diperhatikan orang di luar rumah yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kitanya begini, daripada berhijab-hijabnya syar'i, tapi pengen dilihat yang bukan mahram, lebih baik diam di rumah pakai daster melihat suami. Paham? Jadi, bagian kedua pun, walaupun pakai jilbab, sudah bagus terjaga, tetap niatnya lakukan karena siapa? Saya berikan rahasia besar, Bu ya. Sekali lagi, ini hanya di antara kita. Kalau ibu jaga ini karena Allah, maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya. Sekalipun ibu tidak sedang di sampingnya. Saya ulang ya. Kalau ibu lakukan ini karena Allah, dan ibu sudah berumah tangga, ada suami, maka Allah akan hunjamkan sifat kasih yang dalam pada suami, sehingga ia terus mengingat dan membersamai ibu, sekalipun ibu sudah tidak di sampingnya. Saya tanya ibu ya, ibu pernah dengar kisah ini nggak? Kalau Nabi Muhammad itu tidur dan beliau kemudian mengigau, menyebut nama orang, yang disebut siapa? Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah sudah mempersiapkan sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah persiapan diri. Akan melakukan semua tujuan hidup rumah tangganya karena Allah. Silahkan ibu baca sirahnya Sayyidah Khadijah. Itu beliau sudah persiapkan sebelum menikah dengan Nabi. Karena itu yang beliau cari itu yang dekat dengan Allah. Sudah ada viral, akan ada informasi dari saudaranya, ya, yaitu Warakah bin Naufal, akan ada Nabi lahir di sini. Itu beliau itu setiap yang lamar itu hampir setiap waktu datang melamar tolak. Karena beliau menginginkan calon suaminya itu yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika mendapatkan Nabi Muhammad dan pelayanan beliau kepada Nabi bukan sebatas karena suaminya, beliau lakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itu ada zikirnya, Bu. Ada zikirnya. Sehingga Allah tanamkan cinta yang dalam kepada diri Nabi, walaupun status beliau Nabi, Rasul, orang paling agung. Ya, kata Allah tuh begini di Quran. Kalau ibu ngaji Quran nanti diberi pilihan. Muhammad SAW, pilih semua perempuan dimanapun yang kau inginkan, engkau pilih untuk dinikahi, aku ridhai. Tapi hanya Nabi menyebut Khadijah. Itu poinnya.
Jadi kalaupun ibu berjilbab, lakukan karena Allah. Beraktivitas di rumah tangga, lakukan karena Allah. Nanti insya Allah Allah lapangkan hatinya. Bukan cuma dilebarkan jilbabnya, hatinya dilapangkan. Kalau ibu kerjakan karena suami, capek bu. Ibu sudah masak, siap-siap, kadang-kadang nggak dimakan. Mau berangkat, pakaian tadi siapin, itu kan kadang-kadang cuma dilihat, bukan itu yang dipakai, capek. Capek. Ya. Tapi kalau ibu kerjakan karena Allah, Allah itu menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Mau suami makan, tidak makan, ibu masak, itu sudah dapat pahala. Ini saya tanya ibu itu, maaf ya, ibu itu bekerja segala hal dengan suami, ibu lakukan karena cinta suami atau karena Allah? Karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ibu ngaji ke sini nih, ibu ngaji ke sini karena Allah, kalau ustadznya. Aduh, kumaha itu. Ibu tolong ringankan hisab saya di hari kiamat. Kalau ibu ngaji karena Allah, ibu tunggu materinya. Tapi kalau ibu ngaji karena ustadz keluar, insya Allah. Saya ini orang biasa. Salahnya banyak, cuma oleh Allah ditutup. Kadang-kadang sering nangis karena takut jamaah yang berhasil saya gagal. Kita ngajar tiap hari bu, tapi nggak tahu berhasil nggak dalam pandangan Allah. Yang saya butuhkan ibu doakan juga, bantu supaya Allah tanamkan keikhlasan, jauhkan dari sifat buruk, macam-macam. Ya itu yang penting, karena yang paling berat itu pengajar itu, yang paling berat itu di hari kiamat muridnya berhasil, gurunya gagal. Tuh, hati-hati ya. Balik sini. Yuk kita tenang lagi ya, pelan-pelan. Jadi kalau saya tadi kencang, intonasi tinggi, karena rasa sayang saya, supaya apa yang Allah sudah berikan ini terjaga. Jelas ya? Jadi tentang jilbab, paham? Spirit di balik itu? Jelas ya? Kemudian juga kita belum masuk pada kelembutan. Kita baru masuk di sini. Yang kedua tadi, walaupun pakai jilbab, jaga kehormatan itu. Dan jangan sampai disalahgunakan. Tadi baru waqarna fi buyutikunna. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ini lebih keterlaluan lagi, pakai pakaian untuk maksiat. Ibu pernah lihat nggak kalau di India itu perempuan pakai gelang di kaki itu, tinggi supaya kedengeran kan, supaya terlihat oleh lawan jenis ya. Nah itu jahiliyah banyak yang begitu, banyak. Kaki pakaian gelang 2 kilo saya kan, jalan. Bunyi ting kelihatan gitu kan. Nah itu supaya tertarik dan terjadilah maksiat. Nah sekarang saya tidak akan highlight yang tidak berjilbab. Yang saya highlight itu adalah kok bisa Allah sudah kasih hadiah untuk menjaga kehormatan dirinya, kok dipakai untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Saya tuh paling sedih kalau ada perempuan yang tertangkap misalnya melakukan pencurian dalam tanda petik, ternyata dia sengaja gunakan jilbab. Pura-pura pakai jilbab ikut itikaf, tiba-tiba handphone jamaah hilang. Sampaikan ini ya, kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bermaksiat biasa. Jelas ya? Tapi sebaliknya kadang-kadang kesal, tapi juga pembuktian dari fitrah keislaman sebagai perempuan. Ada perempuan yang kalau sedang maksiat tidak berjilbab. Nipu tidak berjilbab. Berbuat buruk tidak berjilbab. Tapi ketika ditangkap sama polisi, disiapkan, kemudian ditampilkan, kok pada pakai jilbab. Keselnya itu seakan-akan yang melakukan perbuatan yang berjilbab, padahal sebelumnya tidak. Tapi yang kedua ini yang dibaca. Yang harus disyukuri adalah ternyata fitrah yang saat Allah ciptakan sebagai perempuan tampil di situ. Karena dia merasakan yang bisa meringankan hukuman dia dan menghilangkan persepsi orang supaya dia dianggap baik itu jilbabnya. Itu diakui. Ini pelaku maksiat pun masih mengakui bahwa jilbab itu kehormatan. Makanya ketika dia dirilis keluar, dia pakai jilbab. Dan kalau dia ingin melunturkan naluri hakim supaya senang dan mengurangi hukuman, nggak tanggung-tanggung pakai jilbab yang panjang.
Coba lihat. Itu fitrah, Bu. Pelaku maksiat saja sudah tahu tentang itu. Paham ya? Like and subscribe.